Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu metode yang digunakan dalam sistem pengambilan keputusan, yaitu metode TOPSIS, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Jadi, metode TOPSIS ini didasarkan pada suatu konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Nah, ini tahapan-tahapan dalam penyelesaian persoalan menggunakan metode TOPSIS. Yang pertama, kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Kemudian membuat matriks keputusan yang ternormalisasi dan terbobot, menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif, dan yang terakhir menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Preferensi artinya nanti kita meranking berdasarkan nilai preferensi hasil akhirnya. Nah, kita langsung saja ke suatu persoalan. Jadi, suatu perusahaan ingin membangun gudang sebagai tempat menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan dijadikan alternatif. Jadi, ada 3 alternatif dalam pilihan untuk membangun sebuah gedung ataupun gudang penyimpanan. Yang pertama ada di Cilacap. Apakah ingin membangun di Purwokerto? Apakah ingin membangun di Brebes? Untuk menentukan alternatif tersebut, ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ini lokasi. Lokasi berkaitan dengan strategis atau tidak strategisnya suatu tempat. Yang kedua, luas tanahnya seperti apa? Ini satunya meter persegi. Kemudian harganya dengan spek yang sama. Harga yang dicari tentu saja yang termurah. Kemudian ukurannya, ukuran ini berkaitan dengan bentuk dari tanah tersebut, persegi atau segitiga, memanjang atau melebar. Kemudian yang kelima adalah resiko. Resiko ini biasanya berkaitan dengan keamanan suatu tempat. Nah, kita langsung saja dalam menyelesaikan suatu persoalan tersebut. Nah, ini kita rubah dulu persoalan tersebut dalam suatu matriks. Jadi, penentuan kriteria ini kita biasanya harus melakukan studi terlebih dahulu, baik dari studi literatur ataupun interview dengan para ahli yang sudah berkompeten. Jadi dalam menentukan suatu keputusan nantinya, kriteria apa sih yang akan digunakan, nanti teman-teman jika ingin melakukan penelitian itu harus survei dulu untuk menentukan kriteria-kriteria ini ya. Jadi dalam contoh ini kita ada 5 kriteria untuk memilih alternatif terbaik. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan keterangan dari kriteria-kriteria tersebut. Akankah kriteria tersebut masuk ke dalam benefit ataukah masuk ke dalam cost? Dari 2 kategori ini kita nantinya akan menggunakannya sebagai dasar untuk menghitung nilai dari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif ya. Jadi ini penting untuk menentukan keterangan dari dari kriteria tersebut. Nah, kita langsung saja contohnya lokasi. Lokasi ini kita kategorikan ke dalam benefit ataukah cost. Benefit ini artinya ketika suatu nilai semakin tinggi, maka semakin baik, maka kriteria tersebut masuk ke dalam kategori benefit. Semakin tinggi nilainya, semakin baik, maka kriteria tersebut masuk kriteria benefit. Nah, semakin rendah, semakin baik, artinya kriteria tersebut masuk dalam kriteria cost. Misalnya harga ini kan dengan spek yang sama, cost yang terbaik adalah terendah, yang terbaik yang terendah justru yang terendah, maka
dikategorikan sebagai cost atau harga biaya. Dan ketika lebih besar lebih baik itu masuk ke dalam kategori benefit. Contohnya luas tanah ini antara ini meter persegi. Nah, ini antara 2000, 5000, 4000, yang terbaik tentu saja kan yang 5000. Jadi yang lebih besar, yang lebih baik itu masuk kategori benefit. Nah, ini tentu contoh cost ini ada dua. Selain harga ada resiko. Resiko semakin sedikit maka semakin baik. Nah, ini tingkat pencurian ya. Jadi semakin sedikit tingkat pencuriannya maka semakin baik, maka dikategorikan sebagai cost. Nah, ini nanti berguna dalam menentukan solusi ideal positif dan nilai solusi ideal negatif. Ini penting diperhatikan ya, cara memberikan kategori ini karena ingin mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Nah, ini berdasarkan hasil kuesioner para ahli dikategorikan bahwa lokasi memiliki bobot 5 artinya sangat penting. Jadi untuk menentukan lokasi penyimpanan, lokasi dianggap sangat penting. Yang kedua, luas tanah penting. Harga juga dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting. Ukuran itu bernilai 3, artinya dalam menentukan tempat penyimpanan ataupun gudang, ukuran memiliki tingkat kepentingan yang cukup. 3 dan 4 penting berkaitan dengan tingkat keamanan. Ahli menganggap bahwa risiko memiliki tingkat yang penting. Setelah kita mendapatkan kriteria ataupun kategori ini, selanjutnya kita turun dalam penyelesaian persoalan. Nah, ini kita dapatkan dari hasil lapangan bahwasanya Cilacap bernilai 4. Artinya ini kriteria lokasi ya. Ini mas lokasi. Jadi Cilacap mempunyai bobot 4, jadi strategis. Dari sisi lokasi, alternatif Cilacap dianggap strategis. Purwokerto bernilai 2, kurang strategis. Kemudian Brebes bernilai 3, dianggap kurang strategis. Selanjutnya dari luas tanah, Cilacap luasnya adalah 2000 meter persegi, Purwokerto 5000, dan Brebes 4000 meter persegi. Kemudian dari sisi harga, Cilacap harganya adalah ini 5 juta artinya ya. Jadi ada tambah 03. Cilacap harganya 5 juta per meter, Purwokerto 2 juta per meter, Brebes 3 juta per meter. Dan ukuran dari sisi ukuran Cilacap nilainya adalah 3, cukup bagus. Dan kemudian Purwokerto bagus, kemudian Brebes juga kategori bagus. Nah, ini resiko ini nilainya ini tingkat keamanannya. Jadi misalkan dalam suatu periode waktu berapa tingkat pencurian yang terjadi. Jadi di Cilacap ada 1, Purwokerto 4, Brebes 3. Jadi dari kelima nilai ini ada nilai yang di convert ke dalam suatu bilangan. Jadi lokasi ya, dan ukuran. Sedangkan luas tanah, harga, resiko kita tidak mengconvert ataupun merubah dalam suatu nilai karena hasil dari kuesioner ataupun pilihan sudah dalam berbentuk angka. Jadi tidak perlu untuk diconvertkan karena lokasi dan ukuran ini bersifat subjektif, jadi kita harus merubahnya dalam bentuk angka. Nah, kemudian kita langsung saja ke penyelesaiannya tahap pertama. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal tahapan-tahapan untuk melakukan ataupun menyelesaikan persoalan TOPSIS, yaitu membuat matriks keputusan ternormalisasi. Rumusnya adalah RIC. Jadi RIC keputusan ternormalisasi didapatkan dari XIJ dibagi akar sigma I mulai dari 1 sampai M XIJ kuadrat. Nah, jangan bingung dulu ya dengan rumus ini. Kita langsung
saja ke penyelesaiannya RIJ itu. Jadi RIJ adalah keputusan normalisasi. Untuk memudahkan menyelesaikan persoalan ini, kita hitung saja terlebih dahulu pembaginya. Jadi pembagi ini yang bawah ya, biar gampang nanti penyelesaiannya. Jadi pembagi kita dapatkan dari akar sigma I sama dengan 1 sampai dengan M X I kuadrat J. Nilainya dari mana? Sama dengan SQRT. Di SQRT itu rumus untuk menentukan akar. Akar dari XI mulai 1 sampai dengan M 4. Maaf ini kurungnya 2 ini harusnya ini. Akar dari 4 kuadrat dari mana? Jadi ini XI kuadrat J, ini berarti artinya kuadrat, ditambah. Kenapa ditambah? Karena sigma, jadi jumlah nilai bilangan X sampai dengan bilangan M. Ini semua ditambah, ini ditambah 2 lokasi dari Purwokerto, ditambah lokasi dari Brebes. Ini maksudnya keliru ya, 4 ini. Nah, seperti ini. Jadi penjumlahan nilai dari bobot lokasi masing-masing alternatif. Itulah nilai pembaginya, kita enter saja. Kita dapatkan 5,3851. Nah, kemudian pembagi yang kolom selanjutnya juga sama. Jadi akar penjumlahan dari 2000 kuadrat ditambah 5000 kuadrat ditambah 4000 kuadrat di akar, kemudian ini juga ke samping sama semua. Jadi kita tarik saja secara horizontal karena rumusnya sudah sama. Nah, kita sudah dapatkan pembaginya ya, jadi bilangan yang di bawah ini. Selanjutnya kita mencari keputusan ternormalisasinya. Nah, jadi XIJ dibagi akar ini ya, jadi nilai bawah ini sudah ditemukan. Kita tinggal gini aja, sama dengan XIJ nya 4 dibagi pembagi, enter. Ini juga sama, ini bobot lokasi Purwokerto dibagi dengan pembagi, enter, sama dengan ini dibagi, enter. Nah, ini ketika pertanyaannya alternatif yang ada ini jumlahnya 100 ribu bagaimana? Nah, itu kan kita tidak bisa menghitung secara manual ya, tentu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita dari angka ini kita melihat, nah ini kan bergerak terus ke bawah, sedangkan pembaginya tetap. Jadi kita pembaginya ini kita permanenkan dengan F4, enter. Nah, kemudian setelah itu kita tarik saja ke bawah, scroll. Nah, ini sama, ini nilainya berapa? Ini Purwokerto lokasi tanah F19 dibagi dengan F27, ini juga sama karena ini pembagiannya sudah dipermanenkan F4. Nah, ini juga sama dengan bilangan bobot Cilacap dari segi harga dibagi dengan pembagi bobot. Nah, kita permanenkan dengan cara F4 agar kita mampu di scrollkan ya, memudahkan penghitungan. Kita tarik saja ke bawah, sama kan, jadi yang bergerak nilai depannya saja, sedangkan pembaginya sama karena kita sudah permanenkan tadi ya. Ini juga sama dengan 3 dibagi dengan pembagi, kita permanenkan, enter. Kita tarik saja ke bawah. Nah, diperhatikan ketika teman-teman bingung apa sih
permanen itu kalian bisa menghitung secara manual saja, tidak masalah untuk awal. Ini karena bawah ini kita permanenkan saja F4 kemudian kita scroll. Nah, udah seperti itu. Jadi kelihatan sederhana dan mudah ya. Jadi langkah pertama dalam menyelesaikan persoalan menggunakan metode Topsys, kita harus menentukan matriks keputusan ternormalisasi. Langkah selanjutnya adalah membuat matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Jadi metrik yang sudah ternormalisasi ya, kita berikan bobot. Rumusnya dari mana? Jadi bilangan bobot ini yang atas yang tadi kita bobot utama ini kita kalikan dengan matriks yang sudah ternormalisasi. Caranya seperti apa? Kita kalikan saja perkalian matriksnya seperti ini ya. Ini kita kecilkan semoga tetap masih terlihat ya, agar memudahkan kita melakukan perhitungan. Nah, ini matriks ini kita kalikan dengan bobot ini. Caranya seperti apa? Kita sama dengan WIRIC. Jadi ini bobotnya kita kalikan dengan nilai matriks. Nah, seperti yang aja. Seperti ini sudah ketemu. Langkah kedua, perhitungan ternormalisasi terbobot. Ini juga sama. Bobotnya kita kalikan dengan matriks ternormalisasi, enter. Bobot ini kita kalikan dengan nilai yang sudah ternormalisasi. Nah, ini juga sama untuk memudahkan bahwasanya nilai dari bobot ini tidak bergerak, jadi kita permanenkan dengan F4 dikalikan dengan bobot. Nah, kita sudah permanen, kita dapat tarik saja seperti ini. Nah, ini kan juga nilainya sama. Jadi yang bergerak adalah nilai F-nya, F31, F32, F30, tetapi nilai pengalih dari bobotnya tetap F7 ya, F7 tetap. Tentunya kita menghitung dengan langkah yang sama. Kita permanenkan cara F4 dikalikan dengan nilai bobot ataupun nilai yang sudah ternormalisasi, enter. Kita lihat secara vertikal, ukuran juga sama. Bobot dari ukuran kita permanenkan dikalikan dengan nilai yang sudah ternormalisasi, enter. Kita scroll ke bawah, kemudian nilai dari resiko kita permanenkan F4 dikali dengan nilai yang sudah ternormalisasi, enter. Kita scroll ke bawah, ketemu. Ini adalah langkah kedua dalam perhitungan pengambilan keputusan metode Topsys, yaitu matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Ini ya. Kemudian langkah yang ketiga seperti apa? Kita mencari nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, ini dalam menentukan nilai ini, acuannya adalah kita melihat kategori yang di atas ini, dia termasuk benefit kah atau termasuk ke dalam kategori cost. Nah, kita lihat lokasi ya. Jadi lokasi semakin apa? Semakin luas semakin baik. Jadi keterangannya, jika atribut keuntungan nilai maksimalnya adalah nilai solusi ideal, nilai solusi ideal positif. Jika keuntungan, maka kita ambil nilai yang maksimal.
Dan jika atributnya termasuk atribut biaya, kita cari yang paling minimal. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Lokasi termasuk ke dalam benefit. Jadi nilai maksimalnya adalah yang paling besar adalah yang lebih baik. Jadi nilai maksimal positifnya adalah yang paling besar. Yang paling besar adalah Cilacap 3,71 di antara yang lain. Nah, seperti ini aja. Kemudian luas tanah. Nah, tadi sudah ditentukan di awal bahwasanya luas tanah semakin luas semakin baik. Maka nilai ideal positifnya adalah yang maksimal adalah yang tertinggi, sama dengan yang tertinggi mana? 2,981. Kemudian nilai solusi ideal positif dari harga. Lah ini berbeda karena harga termasuk kategori cost. Jadi semakin yang terbaik adalah yang memiliki nilai terendah harga. Jadi ini berapa? Yang terbaik, yang paling rendah di antara tiga ini 1,297. Jadi maksimalnya berbeda dengan dua nilai sebelumnya. Nah, ini ukuran kita lihat ukuran masuknya benefit. Jadi nilai solusi ideal positifnya adalah semakin tinggi semakin baik. Jadi yang paling tinggi. Nah ini ada dua nilai. Kita ambil salah satu saja karena nilainya sama. Enter. Kemudian dari segi resiko masuk ke dalam kategori cost. Jadi nilai cost yang terbaik, jadi nilai solusi adalah positif atau maksimalnya adalah yang memiliki nilai paling rendah. Jadi resiko paling rendah, tingkat pencurian paling rendah adalah yang terbaik, sama dengan paling rendah dari ketiga alternatif ini adalah Cilacap. Enter. Kita dapatkan nilai ideal positifnya atau nilai max. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai solusi ideal negatif. Jadi ini adalah lawan dari nilai solusi ideal positifnya. Minimalnya adalah yang paling kecil. Jadi yang paling kecil karena termasuk dalam kategori benefit. Ini Purwokerto. Kemudian luas tanah juga masuk dalam kategori benefit. Jadi kita cari nilai yang paling kecil. Enter. Nah ini berbeda harga. Ternyata nilai solusi ideal positifnya adalah nilai minimalnya adalah yang paling mahal, lawan dari solusi ideal positif. Jadi 3,2444. Enter. Kemudian dari ukuran ini masuk ke dalam kriteria benefit. Jadi yang nilai minimalnya atau nilai solusi ideal negatifnya adalah yang paling kecil 1,4056. Dari segi resiko, nilai minimalnya adalah yang memiliki tingkat keamanan yang paling rendah. Jadi nilai minimalnya sama dengan nilai yang paling besar, yaitu 3,137. Nah, didapatkan nilai dari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, ini nanti diperhatikan lagi ya cara mendapatkan nilai-nilai ini, termasuk dalam kategori benefit atau kategori cost. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai D-min dan D+ dari setiap alternatif ya. Jadi mencari jarak solusi ideal positif dan jarak dari solusi ideal negatif. Rumusnya dari mana? Kita dapat perbesar dulu. Jadi nilai jarak dari solusi ideal positif adalah akar dari sigma, nilainya 1 sampai dengan M. Nah ini solusi ideal positif dikurangi solusi
ideal negatif dipangkatkan 2. Jadi jangan bingung dulu ya dengan akar ini. Jadi kemudian nilai dari jarak solusi ideal negatif hampir sama, hanya saja ini terbalik. Jadi nilai ini kita taruh di depan untuk mencari jarak ideal negatifnya. Dikuadratkan bilangan antara 1 sampai dengan bilangan M. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Akar dari suatu bilangan rumusnya adalah SQRT ya di Excel ini. Kemudian kita cari didapatkan dari nilai solusi ideal positif. Kita cari nilai solusi ideal positif dulu ya. Jadi yang ini lupakan dulu, nanti kita fokus ke nilai solusi ideal positifnya. Nilainya didapatkan dari mana? Ini adalah nilai maksimalnya dikurangi dari mana? Dari rumus ini di bawah ini, dikurangi matriks dari nilai solusi ideal positif kalikan tutup dipangkatkan 2 kurung kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Kalau dari rumus kita mencari sigma dari total nilai D positif dari Cilacap, kita jumlahkan ke arah horizontal ini ya. Kita Cilacap khusus dari lokasi luas tanah, harga, ukuran risiko kita jumlahkan. Nah, ini juga sama. Ini nilai maksimal dari luas tanah dikurangi bobot yang sudah ternormalisasi, nilai dari solusi ideal positif luas tanah Cilacap dipangkatkan 2 ditambah bilangan solusi ideal positif dari harga dikurangi nilai ternormalisasi Cilacap pangkat 2 ditambah nilai maks solusi ideal positif dari ukuran dikurangi nilai bobot ternormalisasi terbobot ukuran dari Cilacap, kita pangkatkan 2 tutup kurung, ditambah yang terakhir adalah nilai solusi ideal positif resiko dari Cilacap dikurangi bobot ternormalisasi Cilacap dari kriteria resiko, kita pangkatkan 2 enter. Jadi didapatkan nilai D plus atau jarak solusi ideal positif Cilacap senilai 2,6849 sekian. Nah, selanjutnya kita juga dengan cara yang sama kita mencari lokasi. Jadi dari lokasi, kemudian lokasi dari Purwokerto, Brebes sama dengan SQRT nilai maksimal dari Purwokerto. Nilai maksimalnya adalah ini kolom 2 sekarang ya, karena kita mencari nilai jarak positif ideal positif
jarak solusi nilai positif dari Purwokerto dipangkatkan 2 ditambah, ini harus benar-benar diperhatikan cara perhitungannya, jangan sampai ada yang terlewat. Nilai maksimal solusi ideal positif luas tanah dikurangi nilai ternormalisasi terbobot luas tanah dari Purwokerto dipangkatkan ditambah nilai solusi ideal positif maksimal dari harga dikurangi dengan bobot ternormalisasi dari harga Purwokerto dipangkatkan 2 ditambah nilai solusi ideal positif dari ukuran dikurangi nilai ternormalisasi terbobot dari ukuran Purwokerto dipangkatkan 2 ditambah nilai solusi ideal positif Purwokerto dikurangi dipangkatkan 2 yang terketemunya adalah 299788875. Jadi sebenarnya ada cara yang digunakan lebih simpel ya untuk mencari nilai kita permanenkan selnya, tetapi untuk pencarian D plus atau jarak solusi ideal positifnya kita hitung manual saja, tidak masalah. Dengan cara yang sama kita cari akarnya SQRT nilai maksimal solusi ideal positif dikurangi. Nah, yang ketiga ini kita lihat alternatif dari Brebes, nilai normalisasi terbobotnya kita pangkatkan 2 ditambah nilai maksimalnya dikurangi ditambah dengan cara yang sama nilai solusi ideal positifnya dikurangi ditambah yang terakhir nilai adalah 2,024. Nah, ini kita sudah dapatkan jarak nilai solusi ideal positif masing-masing alternatif. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita mencari D-min atau jarak solusi ideal negatifnya. Jadi goalnya nanti adalah kita mencari nilai preferensi ini. Karena nilai preferensi ini kita membutuhkan data jarak solusi ideal positif dan jarak solusi ideal negatif. Kita sudah hampir selesai ya. Jadi untuk perhitungan jarak solusi ideal negatif rumusnya berbeda ya. Jadi kita balik sebenarnya, nilainya cuma nilai kebalikan saja. Tapi walaupun nilai nanti hasilnya adalah negatif, tetapi dipangkatkan jadi ketemunya nanti bakalan positif. Kita SQRT karena rumusnya awalnya sama. Itu hasil akar kurung. Nah, YIJ, jadi nilai masing-masing nilai terbobot ini dikurangi dengan solusi ideal negatifnya. Perhatikan ya, matriks ini dikurangi nilai minimalnya berapa
kita pangkatkan ditambah ini dikurangi nilai solusi ideal negatifnya, kita pangkatkan ditambah, kita cari Cilacap dulu karena ini Cilacap, kita satu baris Cilacap kita selesaikan sampai mana ini, dikurangi dengan solusi minimalnya, kita pangkatkan ditambah dengan cara yang sama nilai normalisasi terbobot dari Cilacap kurangi nilai solusi ideal negatifnya, kita pangkatkan 2 ditambah yang terakhir dari nilai terbobot resiko dikurangi dengan solusi ideal negatif, pangkatkan 2. Nah, ini kita pakai rumus cara atau permanenkan. Jadi kita lihat dari proses ini bahwasanya yang berubah adalah nilai dari normalisasi terbobotnya Cilacap, Purwokerto, Brebes. Sedangkan nilai dari solusi ideal negatifnya tetap. Jadi kita dapat permanenkan nilai yang tetap ini untuk memudahkan ketika melakukan perhitungan dengan jumlah alternatif yang sangat banyak. Jadi yang tidak berubah mana ini? Jadi nilai F nilai 44 ya. Jadi 44-nya tidak berubah, jadi kita permanenkan saja. Kita permanenkan dengan cara F4. Kemudian permanenkan dengan cara yang sama. Nah, seperti ini kita enter. Kalau udah seperti ini, kita tinggal tarik saja vertikal. Ini sama. Jadi yang bergerak adalah nilai depannya. Jadi ini dari Purwokerto, 37 Purwokerto, 38 Brebes, sedangkan penggunaannya tetap ya 44. Jadi nilai ini tetap. Nah, kita dapatkan jadi nilai dari jarak solusi ideal positif dan jarak solusi ideal negatif. Langkah terakhirnya, ini sudah mendekati akhir, kita mencari nilai preferensi dari setiap alternatif yang ada. Rumusnya dari mana? Rumusnya adalah nilai jarak solusi ideal negatif dibagi jarak solusi ideal negatif di jumlah jarak solusi ideal positif. Kita cari alternatif dari Cilacap terlebih dahulu. Nilai negatifnya berapa? Nilai negatifnya adalah 2,9979 dibagi. Nah, ini jangan lupa, ini kita kasih kurung pembaginya. Karena apa? Kalau kita tidak kasih kurung, nanti yang dihitung adalah H49, jadi 2,997 dibagi dulu baru ditambahkan. Tapi kalau kita kasih kurung, kita berbeda ya hasilnya nanti ya. Enter. Nah, didapatkan nilai preferensinya 0,527. Kemudian dengan cara yang sama kita cari preferensi nilai dari Purwokerto. Nilai jarak solusi ideal negatifnya dibagi nilai ini dijumlahkan dengan nilai H50 ya, dibagi dengan ini dijumlahkan dengan nilai solusi ideal positif. Enter. Nah, kita cari yang Brebes juga sama. Ini dibagi dengan jumlah
jarak solusi ideal negatif tambah jarak solusi ideal positif, enter. Nah, kita dapatkan nilainya, preferensi dari masing-masing alternatif. Nah, dari nilai ini dilacak sama dengan kita tinggal melakukan perankingan saja. Mana sih yang nilai yang terbaik yang akan dijadikan tempat penyimpanan? Kita cari nilai yang paling tinggi. Jadi nilai yang paling tinggi adalah Cilacap dengan nilai 0,5275 sekian sekian sekian. Kemudian ranking yang kedua adalah Brebes. Dan ranking yang ketiga adalah Purwokerto. Nah, kita dapatkan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya adalah tempat penyimpanan ataupun gudang hasil produksi yang dipilih adalah Cilacap ya. Demikian penjelasan kami tentang metode Topsis untuk menyelesaikan sistem pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.